Halo teman-teman, kembali lagi sama saya. Sekarang kita bahas rumus Excel untuk rumus if, dan ifs. Nah, ini gimana cara penggunaannya? Kita langsung aja kita coba ya. Ini saya punya sebuah tabel yang isinya itu laporan penjualan, yang mana ada daerah distribusi laptop yang kita jual sama harganya. Nah, ini coba mau cara menggunakan rumus pertama terus if dan ifs. Nah, sebenarnya basicnya sama. Basicnya adalah dari rumus Nah, ini kita harus tahu sebelum kita menggunakan if atau ifs, kita harus tahu dulu dasar dari rumus Tujuannya apa sih rumus Sebenarnya rumus ini adalah untuk mengetahui berapa banyak data pada sebuah kolom atau tabel yang bentukannya itu angka. Jadi kita mau tahu ini misalnya di kolom D ini ada berapa uh, berapa berapa hitungan sih. Contohnya gini. Contohnya kita langsung aja rumus Jadi pada sel ini ada berapa angka sih? Ada berapa sih? Langsung enter. Nah, 12. Jadi ini ada 12 yang diinput contohnya. Tapi kalau misalnya ini bentukannya huruf, itu tidak akan terbaca. Karena hanya menghitung yang berupa angka. Nah, ini adalah dasar rumus if dan ifs. Fungsinya itu untuk mengetahui berapa data yang kita input yang berupa angka. Nah, lanjut lagi kita mau coba ada lagi sebenarnya namanya A. Jadi A ini adalah rumus yang sama seperti tapi ini kita bisa menghitung yang bentukannya itu teks. Contohnya sama, ini bisa menghitung yang bentukannya sifatnya angka atau teks. Coba kalau kita ganti teks, tetap dia kalau A tetap jadi 12. Kalau dia akan berkurang jadi 11. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya ada di untuk angka dan huruf. Kalau untuk itu hanya untuk angka, kalau A itu untuk angka dan huruf. Nah, bagaimana cara untuk penggunaan if-nya sendiri? If ini kita bisa mencari data berapa data yang kita input dengan karakter tertentu, dengan varian tertentu. Contohnya saya mau mengambil data yang ada di Jakarta aja, penjualan laptopnya itu ada berapa sih? Yang Jakarta ya. Kita ketik Jakarta dulu. Berapa sih penjualan laptop yang ada di Jakarta? Range-nya itu yang mau kita cari datanya, yaitu adalah daerah distribusinya, karena kita mau mencocokkan daerah distribusinya ada di mana sih. Kriterianya adalah ini yang kita buat alat bantu Jakarta, kalau kita enter. Nah, ada 4. Berarti dari data ini penjualan laptop yang ada di Jakarta itu hanya ada 4 buah. Nah, ini
Coba kita ganti, kita rubah, coba jadi Jawa Timur. Di Jawa Timur itu hanya ada dua buah laptop yang terjual. Contohnya kita bisa hitung 1, 2. Nah, Jawa Timur cuma ada 2 ya. Nah, contohnya seperti ini. Tujuan sebenarnya kita untuk mencari tahu berapa penjualan suatu barang di suatu daerah. Soalnya bisa seperti ini untuk CONIF. Lalu yang keempat adalah CONIF. Nah, ini adalah rumus yang dikombinasikan beberapa CONIF sebenarnya dalam satu rumus. Nah, kita coba aja. Jadi misalnya ini saya mau mencari berapa penjualan laptop Asus di suatu daerah. Nah, saya pengen mencari penjualan laptop Asus di daerah Jakarta itu berapa sih? Kita coba, kita tambahin alat bantu dulu Jakarta sesuai dengan daerah distribusi, lalu sini laptopnya Asus. Nah, ini berapa sih buah laptop yang terjual? CONIF kriteria range-nya dulu, daerah distribusinya. Di kolom B kita blok, lalu kriteria yang pertama Jakarta, lalu kita koma. Ini sebenarnya kalau misal datanya banyak bisa kunci atau dimatikan untuk kolomnya. Lalu koma, kriteria yang kedua adalah ini adalah laptop yang terjual itu laptop jenis apa. Nah, kriteria keduanya adalah, nah ini yang udah kita buat, Asus atau Lenovo atau Dell. Ini hari kita coba, kita ganti, kita enter. Nah, ternyata hanya ada satu. Kita bisa pastikan bahwa laptop Asus yang terjual di Jakarta hanya ada satu buah. Satu buah. Dilihat dari mana? Coba kita lihat Jakarta Asus. Ini hanya ada satu. Jakarta Dell satu. Lenovo Jakarta Dell. Coba kita ganti di sini Dell ya. Dell ada 2 buah. Nah, contohnya ini. Inilah. Terus coba kita cari di penjualan Dell di Jawa Timur. Kosong. Jawa Barat kosong. Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ada satu. Biasanya teman-teman kalau nggak pakai rumus harus kecek satu-satu atau filter. Menurut saya kelamaan di filter, misalnya Asus bisa juga secara manual, tapi menurut saya kelamaan. Cek ini ada berapa, ada 6, yang penjualan Jawa Timur ada berapa. Menurut saya nggak efisien, waktunya akan berkurang banyak. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan rumus CONIF atau CONIFs. Bisa mempermudah pekerjaan teman-teman. Nah, contohnya ini untuk cara penggunaan CONIF dan CONIFs. Semoga bisa membantu rumus Excel ini untuk pekerjaan teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.